Dulu kan semua wanita yang nggak ada masalah kalau misalnya suaminya menikah lagi Pak Ustadz. Sekarang siapa wanita yang mau dimadu Pak Ustadz? Relevansinya sudah berubah nih Pak Ustadz. Ada, cuma dokter belum dapat aja. Aduh. Sekali lagi ini masih berputar di masalah bingkai. Ya oke. Saya suka kalau ini saya mendukung Pak Ustadz. Coba jelaskan. Ya, karena saya pernah, ini saya pribadi ya. Saya pernah menemukan waktu itu masih BBM, belum ada WA. Oke. Masih BlackBerry kan. Waktu itu saya masih tinggal di Makassar. Ada satu orang yang WA BBM ke saya, dia mengatakan, Ustadz setelah salam, assalamualaikum gitu. Apa hukumnya dalam Islam seorang laki-laki menikah 3 wanita sekaligus? Sekaligus? Ya, ini pertanyaan dia. Menikah ya. Jadi dia nikah 1, 2, 3 gitu. Saya katakan dalam Islam dibolehkan, tapi setiap orang harus benar akadnya dan peraturan-peraturannya. Misalnya, kan dalam Islam itu harus ada wali wanita, harus ada 2 saksi, harus ada mahar, ada kalimat akad nikah. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya, kan gitu. Kalau ini ada, dia selesai, kemudian dia pindah akad nikah kepada wanita yang kedua. Setelah itu dia bilang, itu boleh dalam Islam. Tapi kan dia bukan menggabungkan satu akad untuk 3 orang, tidak. Okay. Berbeda-beda. Ini kan pertanyaan, saya jawab sesuai dengan pertanyaan dok. Yeah. Ya. Setelah itu, mungkin berjalan sekitar 2-3 jam. Saya lagi mau mengajar waktu itu di kampus di Makassar. Saya penasaran, muncul rasa penasaran, kenapa kok orang ini bertanya seperti ini? Saya tanya, saudaraku, kenapa Anda bertanya seperti ini? Apakah Anda niat untuk berpoligami? Dia bilang, saya bukan saudara, tapi saya saudari. Dia maksudnya perempuan. Dan saya bersama dengan 2 teman saya, sudah sepakat untuk menikah dengan 1 suami. Berarti ada orang seperti itu. Ada ya? Nah, ini saya temukan sendiri. Itu satu. Kasus yang lain, ada di antara jemaah pengajian saya, karena mereka tahu dalam Islam poligami dibolehkan, maka dia datang kepada saya mengatakan, Ustadz, saya sama sahabat saya ini sepakat untuk nikah dengan 1 suami. Boleh nggak? Saya nanti kalau dilamar oleh seorang laki-laki, saya kasih syarat kepada suami saya untuk nikahi teman saya juga. Wow. Nah ini real dok. Karena saya di bidang agama, maka pertanyaannya orang mengarah kepada agama, karena poligami bagian daripada agama kan. Walaupun ini tidak boleh dijadikan sebagai ajang untuk bermain-main ya. Ini bab tertinggi dalam bab nikah. Orang kalau masih belum punya ilmunya memang nggak bisa kesana dulu gitu ya. Okay. Nah tapi itu ada. Kan tadi dokter bilang kayaknya nggak mungkin. Nah ini mungkin. Okay. Dan saya salah satu praktisi itu. Wah, Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Aku sengkan mau saya. Nggak usah tanya lebih. Yang penting sudah tahu saya salah satu praktisi. Oke Pak Ustadz. Karena dalam Islam itu gini dok. Ada beberapa figur laki-laki yang memang dia tidak cukup dengan seorang wanita. Okay. Ya kan? Mungkin karena Allah berikan dia kelebihan fisik, mungkin dia memang ada faktor-faktor lain. Mungkin istri pertama tidak punya anak, dia akan mendapatkan anak dari istri yang lain misalnya. Itu kan ada faktor yang memang bisa membuat orang lain melangkah. Okay. Ada juga orang memang tidak melangkah. Dan mayoritas manusia laki-laki, agama apapun, itu tidak poligami. Dalam Islam pun walaupun boleh poligami, kita bisa secara persentase, mungkin itu cuma 10% dok. Okay. Yang menjalankan, 90% itu tidak menjalankan poligami. Okay. Ini dalam Islam ada babnya khusus dibahas. Okay. Jadi daripada memiliki, maaf tanda kutip ya, dia punya istri sah 1 tapi dia sana sini berzina. Lebih bagus. Yang ini jelas bisa ada penyakit A, ini ada penyakit B, kan? Sama gonta-ganti laki-laki kan? Okay. Lebih baik dia menikah dengan wanita baik-baik, istri sama istri tahu, mereka bisa duduk bersama-sama, bisa hubungin sama-sama dan seterusnya. Okay. Gitu. Mungkin pertanyaan saya 1 aja Pak Ustadz. Kalau tadi kan ada 3 Pak Ustadz ya. Kalau koreksi saya kalau saya salah Pak Ustadz. Apakah kalau istri kedua itu ingin menikah harus persetujuan istri pertama Pak Ustadz? Kalau secara agama nggak ada harus persyaratan. Tidak harus. Ya, tapi di peraturan pemerintah kita ada. Oh, kalau peraturan pemerintah kita ada. Ya, kalau misalnya istri pertamanya tidak berkenan Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Itu ada ilmunya dok. Ada ilmunya. Jadi memang saya kadang-kadang kalau ditanya tentang masalah poligami oleh jemaah di pengajian, Ustadz kan laki-laki boleh poligami dalam Islam dan kan tidak harus izin istri. Saya katakan iya benar. Kalau gitu saya mau nikah saja. Saya tanya kembali, Anda mau nikah poligami jangka pendek atau jangka panjang? Loh, kok bisa Ustadz? Iya, kalau jangka pendek, sekarang sudah punya istri 1, terus mau nikah lagi, karena lihat satu perempuan dia tertarik, daripada dia berzina, dia nikah diam-diam. Nah ini namanya poligami jangka pendek. Kenapa? Karena nanti ini seperti bom waktu, dia akan ketahuan satu waktu kan. Kalau ketahuan nanti akan... Zina yang dilegalkan. Sebenarnya tidak dikatakan zina, karena zina karena nggak ketahuan sebenarnya. Enggak. Selingkuhan. Tapi kan nikah dok. Kalau nikah nggak dikatakan zina. Maka pada saat mereka ketahuan nanti ini akan ada cekcok dari istri pertama. Kok kamu nikah nggak bilang sama saya, kok begini, kok begitu kan gitu. Nah di sini ada keadaan si laki-laki ini ada opsinya. Opsi pertama, pilih salah satunya. Istri pertama kalau dipilih karena sudah lama, pas istri kedua dilepaskan. Tapi sayang ini masih baru nikah. Ya. Kalau ini tetap dipertahankan istri yang sekarang, istri lama sudah punya jasa banyak. Maka dia harus pilih salah satunya. Itu opsi pertama. Opsi kedua, dia bertahan tapi sedikit agak terhina, tanda kutip. Karena ini akan terus bertutur kata yang nggak enak. Nah, tapi nanti akan bisa berjalan rumah tangganya dengan cara dia harus sekarang segera bagaimana mempertahankan 2 perusahaan dia ini, tanda kutip ya.
ini kubu-kubu ini perusahaan ini dia harus bisa pertahankan. Sekarang seperti dia buka satu cabang perusahaan baru, perusahaan ini harus bisa dipertahankan gitu kan. Nah, bagaimana caranya dia adil, ya kan? Dia adil, dia negosiasi. Oh, ini memang harus jadi negosiator yang hebat gitu kan. Di situ dia tentang malam, tentang pemberian nafkah, karena Islam suruh mengaturkan adil kan. Pembagian malamnya, pembagian nafkahnya harus semuanya transparan dan adil. Nah, tapi apakah kita sebagai manusia itu bisa adil, Pak Ustaz? Kan kita manusia itu nggak bisa adil. Agama memerintahkan kita itu. Paling nggak kita berusaha untuk adil, Pak Ustaz ya. Sekarang sama gini dok. Apakah kita manusia bisa jujur? Paling nggak kita sudah berusaha untuk jujur. Sudah ada jawabannya. Mantap, Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini ada satu lagi yang menurut saya... Bentar, saya belum selesai loh. Masih mau lanjut nggak? Boleh, Pak Ustaz. Ya tadi. Jadi ini lebih seru sebenarnya. Ini kan jangka pendek nih. Iya, jangka panjang. Kalau jangka panjang, ini harus ada pembinaan. Kalau dari saya itu kan, kalau dia seorang muslim itu dia berdoa dulu sama Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau syariatkan poligami, mudahkan hambamu ini. Tapi dengan cara Tuhan, dengan cara Allah. Bukan cara kita. Karena ini perintah Allah. Yang kedua, dia sudah mulai mengatur step-stepnya, gitu kan? Seperti misalnya, dia udah mulai dekatkan istrinya sama dia sendiri juga sama-sama lebih mendalami agama. Karena yang bisa membuat orang terima poligami, orang menyadari tentang ada surga sehingga dia mau berbuat kebaikan, ada neraka sehingga dia jauhi kejahatan, itu kan agama. Nah, ini dia berdua suami harus betul-betul dekat dengan agama nih. Dan perempuan itu dominan perasaan. Kapan disentuh secara perasaan, misalnya diingatkan tentang akhirat, mereka tuh lebih tersentuh karena dominan perasaan. Ya, kalau kita nih, misal contoh orang muslim itu kalau laki-laki dia letih malam hari kan ada sholat tahajud ya dok. Nah dia kalau pakai akalnya, saya capek besok aja. Tapi kalau perempuan karena dominan perasaan, biar capek dia akan sholat. Nah itu bedanya kepribadian di situ. Nah, dia sentuh secara itu. Kemudian nanti dia bisa mengungkapkan baik-baik pada istrinya setelah berjalan misalnya 2-3 tahun dari doa dia, dari ikhtiar dia mendekatkan diri kepada agama ini, lalu dia mengatakan, ini salah satu hukum agama poligami. Bagaimana kira-kira kalau bab ini kita masuk? Apa pendapat kamu? Mulailah terjadi diskusi, ya kan, sampai ada titik temu sama-sama. Kalaupun misalnya, saya kasih contoh dok, ada satu mu'alaf, perempuan dari, kalau tidak salah dari Katolik beliau masuk Islam, menikah sama seorang laki-laki muslim, terus dia datang ke kantor. Saya biasanya memang nggak temuin kalau wanita sendiri, tapi waktu itu dia nangis-nangis minta tolong ketemu, hanya saya sama tim perempuan untuk bisa kita temuin karena lihat permasalahan ibu ini apa. Terus dia mengatakan begini, saya bilang, iya ada apa bu, ada yang bisa saya bantu. Dia bilang, Ustadz, dia sambil nangis, suami saya mau poligami. Terus kenapa bu? Saya nggak bisa terima. Oke, ibu bisa jelasin ke saya, kenapa ibu nggak bisa terima? Saya takut suami saya nggak cinta sama saya. Ini umumnya wanita takut yang sama nih kan. Kemudian yang kedua, saya takut saya ditinggalkan. Apalagi bu, yang ketiga nanti dia curang dari sisi keuangan. Diam-diam kasih lebih ke sana. Ada lagi nggak? Nggak ada. Coba ibu pikir dulu, ada lagi nggak masalahnya? Nggak ada. Oke. Ini ya bu ya, masalahnya 3 ini. Dia bilang iya. Baik. Ibu izinkan saya memberikan solusinya? Dia bilang iya. Sebenarnya bu, 3 hal ini yang punya jawabannya suami ibu, bukan saya. Ya, karena dia akan menikah dengan wanita. Sekarang tanya kepada dia, kira-kira nanti dia berubah cinta nggak? Kira-kira ditinggalin nggak? Kira-kira dia curang nggak dari sisi uang? Jawaban sama dia ada. Kalau ibu bersedia, datangkan suaminya. Kita duduk bertiga. Nanti saya bantu untuk menjadi saksi. Ibu tanya, kita dengarin jawabannya. Oh ya boleh, setuju. Oke. Tapi sebelum ketemu sama suami ibu, kalau seandainya, jawaban suami ibu, enggak kok, masa saya mau cinta sama yang baru, pastilah yang lama. Misal. Oh enggak kok, saya nggak akan berubah. Oh enggak, saya akan transparan dari sisi nafkah. Kira-kira gimana bu? Oh kalau gitu nggak apa-apa Ustaz. Oh, okay. Jadi ternyata ini masalah komunikasi aja nih. Kalau kita bisa transparansi, kita bisa ngajak diskusi baik, sebenarnya bisa kan? Oke. Karena ini melangkah untuk membuat perusahaan baru di rumah tangga baru. Nah, seperti itu. Berarti jangka panjangnya dikomunikasikan dengan baik, didekatkan dengan agama, Pak Ustadz. Gitu ya, Pak Ustadz ya. Oke, Pak Ustadz, kita lanjut ke selanjutnya, Pak Ustadz. Ini kalau tadi riba, kita ngomong ria nih, Pak Ustadz. Ini ria juga mengalami perubahan yang besar, Pak Ustadz. Kalau ria kan saya juga tahu, Pak Ustadz, saya Google. Kan pamer, Pak Ustadz. Tapi definisi pamer sekarang kan sudah berubah, Pak Ustadz. Di media sosial, kita memberikan kepada orang lain, tanpa niat pamer, tapi dengan memberikan contoh, tapi kan itu namanya juga pamer, Pak Ustadz. Nggak lebih dari kata-kata pamer sebenarnya, Pak Ustadz. Walaupun kita memberikan contoh. Ya, atau kita menunjukkan, ya mungkin disorot oleh kamera, apalagi beberapa orang kan sekarang kita dekat banget dengan media sosial, Pak Ustadz. Ya, kata-kata semua orang punya media sosial, Pak Ustadz. Ya. Secara tidak langsung, apa yang kita punya, tergambar dengan nyata, itu kan juga sebenarnya ria. Dan ke depan, makin banyak nih, Pak Ustadz. Menurut pandangan Pak Ustadz, bagaimana, Pak Ustadz? Ria itu penyakit hati, dosa hati dok, kalau dalam Islam. Mirip dengan kemunafikan, ya, iri dengki, nah mirip seperti itu. Jadi, kapan dia niat untuk melakukan satu perbuatan ibadah, untuk mencari ridho atau pujian dari manusia, maka jadi ria. Contoh, sekarang sedekahlah lebih mudah, membantu orang lain. Memang dia nunggu nih, orang lain semua pada lihat, baru dia kasih. Oke. Supaya mereka muji. Ya? Nah itu berarti ria. Tapi kapan dia memberikan, walaupun di depan orang lain, dia tidak ada niat untuk ria, maka tidak ada riaknya. Jadi sebenarnya sensitif. Ini dalam hati. Niat dalam hati. Jadi pertanyaan, boleh nggak seseorang yang punya yayasan sosial, atau orang punya media, dia ingin mengajak orang lain berdonasi, kemudian diangkat di sini? Boleh saja.
Tinggal bagaimana dia kontrol hatinya. Karena dengan di orbit di media, kan bisa saja manfaatnya lebih besar. Sekarang saya kalau bantu sendiri, ibu ini janda tidak mampu punya anak 5 misalnya, rumahnya sudah mau rubuh. Saya bantu dia 1 juta, itu manfaatnya tidak akan lebih besar dibandingkan saya open donasi, ya, dengan cara saya angkat nih ada ibu ini saya temukan tinggal jalan ini teman-teman sekalian, keadaannya begini, terus kita wawancari, Bu, gimana Bu keadaan, ceritakan nih, anaknya lagi juga anak-anaknya kecil, nggak sekolah, pakaiannya nggak ada, nih saya ngajak teman-teman untuk donasi yuk kalau mau ke nomor rekening ini. Apakah itu riya? Tergantung niatnya, tapi saya tidak mau itu riya, karena dia sedang mau mengajak orang lain supaya ayo, daripada saya sendiri mendingan 100 orang yang nggak gabung jadi 1 juta kali 100 jadi 100 juta, rumahnya clear, masalahnya selesai. Tujuan hari hati mau nolong atau mau minta panggung di sini. Kalau mau minta panggung maka itu namanya ria. Ya, makanya sensitif di sini. Dia sendiri. Kalau bagaimana caranya supaya dia nggak ria? Dia harus hubungkan antara perbuatan dia ini dengan dia menginginkan pahala yang dia balas dapat nanti di akhirat. Kalau misalnya kita membagikan sesuatu demi viewers, Pak Ustadz, itu namanya ria bukan? Kan banyak banget sekarang. Giveaway iPhone, giveaway apa berapa ratus ribu kayak gitu punya kan untuk orang. Itu marketing itu. Itu marketing. Nggak ada masalah. Tapi kan sebenarnya secara nggak langsung itu ria, Pak Ustadz. Itu kan memamerkan apa yang dia punya. Karena dia mampu, Pak Ustadz. Enggak. Bukan dong. Sekarang saya supaya viewer saya bertambah, saya ingin melempar sebuah pertanyaan yang bisa jawab, saya akan kasih hadiah ini. Kan ada sesuatu ria di situ. Ria itu kan berhubungan dengan masalah ibadah yang sengaja dia pamer bukan karena Tuhan, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Tadi sedekah itu memang supaya dia dipuji memang. Karena kalau disalahpahami, Dok, nanti orang tidak bisa berbuat kebaikan di depan umum. Akan ketakutan ria. Padahal sebenarnya di depan umum boleh orang berbuat kebaikan. Berapa kali Nabi Muhammad SAW itu, kalau beliau ingin lihat orang miskin misalnya, beliau langsung iklanin di masjid. Ini ada dari suku ini, keadaannya seperti ini. Ayo silakan sampai bantu. Semua teman sahabat-sahabat beliau pada ngumpulin. Dan itu di depan umum. Bahkan pernah ada 1 kali, ada 1 suku Arab datang belasan orang di masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah waktu itu. Karena mereka ini sangat susah hidupnya, sampai digambarkan dalam riwayat itu, mereka cuma pakai 1 lembar kain, Dok, yang diikat di leher, kainnya itu gulur ke bawah. Dan kalau ada angin bisa tersingkap auratnya. Muka mereka itu merah kehitam-hitaman karena susahnya hidupnya. Sering tinggal tanpa rumah, kena cuaca panas dan dingin. Waktu Nabi Muhammad SAW lihat, beliau naik dari atas mimbar, lalu beliau mengatakan begini, bersedekahlah wahai hamba-hamba Allah. Berikan kepada orang yang tidak mampu, karena Allah akan membalas berlipat ganda. Karena kalian akan terima balasannya hari kiamat. Dan Allah akan gantikan dengan yang lebih besar daripada apa yang kalian keluarkan. Maka dengan motivasi itu, ada 1 sahabat Nabi berdiri, dia memulai, dia korek kantongnya, uang berapapun yang ada langsung diletakkan sama dia. Ini ya Rasulullah dari saya. Setelah orang ini lakukan, karena dia tergugahlah dengan penyampaian Nabi ini, rupanya 1 masjid ini baru engah. Oh, ini orang sudah lakukan, ayo semua pada ikut. Apa kata Nabi Muhammad SAW untuk orang yang pertama? Siapa yang menjadi penyebab orang lain berbuat kebaikan, dia akan panen pahala semua yang mengikutinya. Ini depan umum loh, dia memberikan, tapi ternyata dia jadi pelajaran bagi yang lain kan. Nabi nggak bilang dia ria. Kan, jadi itu masalah di dalam hati saja. Tergantung juga dari hatinya, tapi malah itu bisa jadi pahala yang luar biasa. Tapi kalau dari apa yang kita pakai, Pak Ustadz, kan banyak sekarang orang yang pamer di media sosial, pakai sepatunya ini, tasnya Birkin, kalungnya besar, itu ria, Pak Ustadz? Itu bukan berhubungan sama ibadah, dia lebih kepada kesombongan kalau itu. Kalau ria itu, Dok, sekali lagi kalau dalam Islam itu bukan ria, itu kesombongan. Iya, karena ria itu dia definisinya dia melakukan 1 jenis ibadah yang tadinya untuk Allah, untuk Tuhan, dialihkan ke manusia. Jadi dia bukan ikhlas, bukan mau cari pahala, dia mau pujian orang. Nah, kalau tadi dia pamer bajunya, sepatunya, itu kan lebih kepada bab sombong, beda lagi. Itu tidak dikatakan riya, tapi dia sombong. Nah, ini juga dalam Islam tidak dibolehkan kan. Tapi begini, boleh nggak saya pakai baju yang bermerek, tas yang bermerek, mobil yang bermerek? Boleh. Nggak ada, yang penting halal, bukan punya orang gitu kan. Memang kita hasil usaha kita sendiri, silakan. Islam tidak pernah melarang itu. Bahkan Islam tidak membolehkan orang pakai baju kumuh misalnya, berpenampilan tidak baik, itu tidak pernah. Kita harus pakai yang terbaik. Yang penting niat kita memang untuk menikmati apa yang Allah berikan. Menikmatin bukan untuk memamerkan. Itu dia. Jadi meskipun kalau misalnya ada yang, sorry ya Pak Ustadz, saya dengan atribut ya, paling gampang kan dengan atribut misalnya wanita berhijab, tapi menggunakan tas-tas mewah kayak gitu punya, tapi tujuannya adalah menikmati apa yang dia punya, itu nggak ada masalah, Pak Ustadz ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke pemuka agama nih Pak Ustadz, apakah menurut Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Apakah pemuka agama ini harus menunjukkan kesederhanaan atau bagaimana Pak Ustadz? Saya tidak, sebenarnya tergantung ya. Beda sederhana dengan orang sombong ya. Mungkin ada, atau misalnya orang pelit. Sederhana dengan pelit itu tipis sekali ya. Kalau orang sederhana, misalnya gini, dia kaya, tapi dia tidak mau mubazir, tidak mau berlebihan. Mungkin dengan 1-2 mobil dia cukup. Dia nggak jadikan mobil di rumahnya garisnya 10 mobil misalnya. Karena dia nggak perlukan. Itu kan bisa dibahasakan orang sederhana aja. Padahal dia mampu beli 100 mobil misalnya. Nah itu sederhana. Dengan orang yang pelit, dia mampu, tapi sama sekali nggak mau beli mobil. Udah pakai angkot aja misalnya, gitu kan. Mungkin dia bisa bisnis kelas, tapi dia pakai ekonomi kelas di pesawat misalnya. Tapi dia mampu sebenarnya. Dia tidak nikmatin. Ini tidak boleh juga dalam Islam. Tidak boleh juga. Ya, jadi orang tidak boleh mubazir, boleh berlebihan. Orang juga tidak boleh pelit. Kita berada di tengah-tengahnya. Iya. Oke, Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya, berarti sebenarnya nggak ada masalah Pak Ustadz, bahwa siapapun kalau misalnya kita punya dan kita walaupun pengajar kayak gitu punya barang mewah itu nggak ada masalah berarti Pak Ustadz? Nggak ada masalah. Selama itu halal ya.
Karena misalnya 5 huruf ini penting, halal dan bukan 5 huruf yang lain haram. Karena ini kan agama yang mengatakannya. Halal itu kayak misalnya pendapatan halal, memang dari uang kita, bukan manipulasi, bukan curian, dan segala macam. Itu kan bukan tadi dari riba. Nah, kalau itu dari hasil dia, silahkan dia nikmati. Oke, saya sudah paham Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah datang hari ini Pak Ustadz. Sama-sama. Saya ada salah nggak Pak Ustadz nanyanya Pak Ustadz? Anda. Terima kasih sudah ngajarin saya Pak Ustadz. Saya murni mau belajar. Mohon maaf kalau saya ada Saya kekurangan. pun sama. Mohon maaf kalau emang ada jawaban mungkin yang dianggap kurang berkenan, baik buat dokter atau teman-teman tim atau mungkin teman-teman pemirsa yang mengikuti. Karena memang kita sedang diskusi dan setiap orang mungkin bisa punya pendapat. Apalagi bicara lingkup agama ya. Kalau individu saya punya berapa lagi agama. Maka kita saling menghormati itu jauh lebih tepat. Luar biasa. Tapi ilmu Pak Ustadz Khalid luar biasa banget. Saya tercerahkan banget. Baik riba apapun ria. Luar biasa. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz.